Pursuit of the Truth, bab 10-11. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lubang itu aneh. Ukurannya benar-benar sama. Ketika Suming melihat ujung lubang itu sekitar 100 kaki kemudian, dia mulai memperlambat langkahnya. Dia mendekati pintu keluar dengan hati-hati. Saat melihat keluar, dia terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. Ini adalah gua api. Terdapat banyak sekali stalaktit yang menggantung dari langit-langit. Permukaan batuan ini kering dan retak, seolah-olah akan hancur berkeping-keping kapan saja. Tanahnya hitam, tetapi ada garis-garis batuan merah yang mengalir ke bawah, mengubah tempat itu menjadi coklat. Panas di sini bahkan lebih kuat dibandingkan saat mereka berada di luar. Ada kerangka hitam yang tergantung di dekatnya. Kerangka itu panjangnya sekitar 80 hingga 90 kaki, dan Suming dapat langsung tahu hanya dengan sekali pandang bahwa itu adalah kerangka ular piton. Di kepala ular piton itu terdapat tanduk seukuran lengan. Warnanya hitam. Suming belum pernah melihat ular piton sepanjang itu sebelumnya, tetapi dia ingat pernah mendengar dari tetua bahwa pernah ada spesies ular piton di Gunung Naga Kegelapan. Mereka adalah makhluk ganas, dan semua ular piton ini memiliki tanduk di kepala mereka. Mereka dikenal sebagai ular piton bertanduk, dan ketajaman tanduknya dapat diberikan kepada suku sebagai upeti. Terdapat satu tanduk seperti itu di suku Gunung Gelap, dan tanduk itu dianggap sebagai simbol pemimpin suku. Mungkinkah ini ular piton bertanduk? Dia menatap kerangka ular piton bertanduk, lalu ke gua tempat ular itu berada, dan sebuah jawaban terbentuk di kepalanya. Dalam keheningan, Suming mengambil salah satu ramuan dari keranjang dan melemparkannya ke bawah. Saat ramuan itu melayang ke bawah dan hampir menyentuh lantai, ia mengeluarkan suara mendesis. Sekitar 15 menit kemudian, ramuan itu layu. Dia mencoba beberapa kali lagi untuk menguji panas di tanah, dan memutuskan bahwa meskipun panasnya kuat, dia bisa menahannya untuk beberapa waktu, selama dia tidak menyentuh batu-batu merah itu. Xiao Hong sudah mulai tidak sabar. Jika ia tidak mengetahui bahaya tempat ini, ia pasti sudah melompat turun jauh lebih awal. Suming keluar dari lubang dengan hati-hati, lalu melompat ke bawah dan mendarat di lantai. Seketika, terdengar suara mendesis dari bawah kakinya. Gelombang panas merambat ke tubuhnya dari kakinya, tetapi untuk saat ini belum cukup kuat untuk membakar kakinya. Saat Xiao Hong memasuki gua api, keringat mengalir deras di tubuhnya seperti sungai. Ia merenung sejenak sebelum kembali ke lubang kecil itu, menolak untuk masuk kembali ke gua api. Sebaliknya, ia memilih untuk pergi ke tempat lain untuk bermain. Suming tidak melanjutkan upaya membujuknya, tetapi memilih untuk membawa keranjang di punggungnya dan bergegas melanjutkan perjalanan. Dia dapat merasakan bahwa tempat ini terhubung dengan bagian dalam gunung api hitam, dan mungkin saja ada tempat yang cocok untuk meminum ramuan penyembuh nanti. Tidak jauh di ujung jalan terdapat ruang kosong. Suming tidak tahu terhubung kemana ruang itu. Ada beberapa lubang di tanah, dan panasnya bahkan lebih menyengat di sana. Suming bahkan bisa merasakan panas yang menyengat di bawah kakinya. Setelah ragu sejenak, ia hendak melangkah ke ruang kosong itu ketika merasakan gelombang panas yang kuat menyembur keluar. Suming menjerit dan segera mundur, pupil matanya membesar karena takut. Ia melihat semburan api sebesar lengan melesat keluar dari salah satu lubang, langsung menerangi gua itu. Suming menarik napas dalam-dalam dan mundur sekali lagi hingga mencapai mulut gua. Kemudian dia mengarahkan pandangannya ke depan. Sekitar setengah jam berlalu sebelum api perlahan menghilang. Tetapi tak lama kemudian, semburan api lain muncul dari lubang lain. Begitu api pertama menghilang, semburan api lain muncul lagi. Itu adalah siklus yang tak berujung. Api, Suming menatap lubang-lubang di jalan, lalu matanya perlahan berbinar karena kegembiraan. Ada api di sini, tapi api itu hanya muncul sesekali, dan sumber apinya juga tidak stabil. Setelah kegembiraan mereda, Suming sejenak mengumpulkan pikirannya, merasa sedikit kecewa. Tidak masalah, aku mungkin bisa mencapai bagian terdalam gunung melalui puncaknya, dan aku bahkan mungkin menemukan tempat yang lebih baik yang mungkin tersembunyi di sini. Jika ada bahaya, aku juga bisa pergi dengan cepat. Baiklah,
Ini akan menjadi tempat pertama saya melakukan ritual pemadaman. Mata Suming berbinar-binar penuh kegembiraan saat dia melihat sekeliling. Sekarang aku punya api, jadi satu-satunya yang kurang hanyalah kuali tandus, aku akan membuatnya sendiri. Suming kemudian mengarahkan pandangannya ke bebatuan yang berserakan di tanah. Batu-batu ini sudah ada di sini selama bertahun-tahun, tetapi belum berubah menjadi abu. Batu-batu ini pasti mampu menahan panas yang sangat tinggi, jadi seharusnya bisa digunakan untuk memadamkan api. Suming menggaruk kepalanya lalu mengganti ramuan di bawah kakinya sebelum melompat turun sekali lagi. Dia memilih sepotong batu yang tampak lebih cocok, lalu menyentuh permukaannya setelah ragu sejenak. Batu itu tidak terlalu panas, hanya sedikit hangat. Setelah yakin akan menggunakan batu besar itu sebagai bahan, Suming mengeluarkan spatula miliknya. Spatula itu sangat tajam dan selalu diasah sendiri oleh Suming. Sambil memegang spatula, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mulai memotong batu tersebut. Itu adalah proses yang sangat membosankan, tetapi Suming sudah terbiasa. Tidak ada keraguan dalam gerakannya, tetapi saat dia sedang memotong batu, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia melihat tengkorak ular piton itu, dan terutama pada tanduk di tengkoraknya. Suming segera mendekat dan menatap tengkorak itu sejenak. Dia mengetuk tengkorak itu dengan ringan, dan saat dia melakukannya, terdengar suara retakan, dan seluruh kerangka itu langsung berubah menjadi abu. Hanya tanduk hitam yang tetap utuh. Aku sudah menduga, tanduk ini luar biasa. Aku hanya penasaran bagaimana ular piton itu bisa sampai ke tempat ini. Suming mengambil tanduk itu dan mengayunkannya ke dinding di sisinya. Terdengar suara retakan mengikuti gerakannya, tetapi pemandangan itu tidak mengejutkan Suming. Tapi mengapa ular bertanduk itu naik ke tempat ini? Suming tidak mengerti, tetapi dia tetap mengambil tanduknya dan pergi ke batu itu lalu mulai memotongnya. Dengan bantuan tanduk itu, setelah beberapa jam, sebuah tungku batu yang hampir mirip dengan kuali gersang dalam ingatan Suming pun tercipta. Suming bahkan membuat penutup untuk mencegah panas keluar dari dalam kuali. Mari kita coba dulu. Suming bersemangat. Dia mendorong kuali tandus ke lubang-lubang jalan dan memaksa dirinya untuk tenang sambil menunggu. Setelah beberapa jam, setelah beberapa kali semburan api akhirnya muncul dari lubang di dekat Suming. Begitu api berkobar, Suming mendorong kompor batu tepat di atas lubang yang meletus itu. Suming merasa gugup. Semuanya bergantung pada apakah kuali yang dia buat mampu menahan panasnya nanti. Tak lama kemudian, kuali itu menjadi merah dan panas terpancar dari permukaannya. Bahkan terdengar suara mendesis, dan Suming melihat permukaan kuali itu retak beberapa kali. Suming merasa jantungnya berdebar kencang, tetapi ketika tidak ada tanda-tanda batu itu runtuh, ia perlahan mulai tenang. 2 jam, hanya ada 2 jam setiap kali. Kurasa itu tidak cukup. Suming tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia benar-benar mengerahkan seluruh upayanya untuk memastikan proses pendinginan ini berhasil. Lalu bagaimana dengan ini? Suming mundur beberapa langkah. Ia mungkin punya rencana di kepalanya, tetapi ia tidak berani bertindak gegabah. Sebaliknya, ia berdiri di tempat yang tidak terlalu panas dan fokus pada lubang-lubang di jalan itu. 1 hari berlalu sementara ia melakukan itu. Selama periode waktu itu, monyet kecil itu mampir dan meninggalkan beberapa buah di tempat yang tidak terlalu panas sebelum pergi lagi untuk bermain. Adapun kuali batu itu, ia tahan uji api dan tidak hancur meskipun dibakar berkali-kali. Sepertinya ada semacam aturan untuk letusan-letusan ini, tetapi sepertinya juga tidak ada aturan sama sekali. Setelah sehari, Suming mengambil trompet dan pergi ke lubang-lubang itu, menggali jurang di tanah, menghubungkan salah satu lubang di bawah kawah. Dia tidak berhenti sampai di situ, melainkan membuat 6 jurang lainnya sebelum mundur. Tak lama kemudian, salah satu lubang itu meletus lagi, dan sebagian besar api mengalir ke jurang dan masuk ke bawah kawah. Aku berhasil. Suming hanya memandanginya sejenak sebelum pergi membuat 5 jurang lagi, lalu ia kembali untuk mengamati selama 1 hari lagi. Karena ia yakin metodenya berhasil memperpanjang waktu nyala api di bawah kualinya, ia menjadi tenang. Sejujurnya, dia khawatir tentang hal itu. Garis-garis jurang itu tidak digambar sembarangan. Dia harus memastikan bahwa api di bawah kuali tidak terlalu besar atau terlalu kecil, jika tidak, pil-pil itu akan keluar dengan bentuk yang tidak sempurna.
Lagi pula, ada kalanya beberapa lubang di jalan muncul sekaligus. Jika ini terjadi berulang kali, maka bisa berbahaya. Setelah berhasil menyelesaikan dua masalah paling mendasar, Su Ming menjadi tenang dan memulai proses pemulihan pertamanya berdasarkan ingatan yang ada di kepalanya. Dia menyuruh monyet kecil itu menyiapkan makanannya, dan ada kalanya Su Ming pergi berburu mangsa yang lebih kecil sebelum membawanya ke dalam gua untuk dipanggang. Su Ming juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu tim pemburu dari sukunya sendiri tentang tetua di suku Gunung Hitam karena dia bertemu mereka secara kebetulan saat sedang berburu. Waktu berlalu, dan suara-suara frustrasi terdengar dari tempat yang ia klaim sebagai miliknya untuk tujuan meredakan amarahnya. Setengah bulan telah berlalu, mata Su Ming telah memerah saat itu. Selama setengah bulan yang ia habiskan, untuk semua upaya yang ia lakukan dalam memurnikan ramuan yang dimilikinya, tidak sekalipun ia berhasil. Dia sekarang berada di tingkat pertama dalam ranah pemadatan darah, dan dia bahkan telah memunculkan 4 pembuluh darah. Seandainya dia bisa memunculkan 2 lagi, maka dia akan mencapai tingkat kedua dalam ranah pemadatan darah. Setelah mencapai level kedua, Su Ming akan dapat menggunakan jurus berserker pertama yang diwarisinya dari patung dewa berserker. Ini adalah mimpi bagi Su Ming, dan juga alasan mengapa dia tidak menyerah dalam upaya menciptakan pil obat tersebut. Namun setelah sebulan penuh kegagalan, Su Ming hampir menyerah. Tetapi kegigihannya tidak membiarkannya menyerah begitu saja. Aku tak percaya. Xiao Hong, kumpulkan ramuan lagi untukku. Su Ming melemparkan keranjang ke arah monyet kecil yang memperlihatkan giginya di mulut gua, lalu melanjutkan usahanya membuat pil. Monyet kecil itu menangkap keranjang dan menyeringai sebelum berlari keluar. Hari-hari berlalu, kegagalan demi kegagalan. Setengah bulan lagi berlalu. Pada hari itu, saat Su Ming berdiri di depan kuali dengan rambut acak-acakan, ia memegang 2 ramuan di tangannya. Keduanya berwarna merah. Salah satunya memiliki 6 kelopak, dan yang lainnya 5 kelopak. Yang mana yang harus kupakai? Su Ming tahu dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, jadi dia menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebaiknya aku coba saja semuanya. Su Ming menggertakkan giginya dan melemparkan bunga dengan 6 kelopak ke dalam kuali batu. Tumbuhan berdaun 6 itulah yang ia temukan di lumpur. Tumbuhan itu mengeluarkan aroma yang seolah membuat darah mendidih. Saat ramuan itu menyentuh cairan obat di dalam kuali, Su Ming melihat cahaya merah yang memikat dari dalamnya. Dia tidak menutup kuali itu dengan tutup, tetapi memilih untuk melangkah maju dan berjalan mengelilingi kuali. Dia memilih beberapa jurang yang masih dialiri api cair seperti sungai dan menancapkan tanduknya secara horizontal di jalur tersebut untuk menghentikan aliran api sementara, sehingga lebih mudah baginya untuk mengendalikan api. Jurang-jurang di tanah telah bertambah luas sejak sebulan lalu, dan sebagian besar di antaranya dipenuhi bekas luka horizontal yang menyerupai bekas goresan. Ini adalah metode yang ditemukan Su Ming untuk mengendalikan api setelah sebulan melakukan percobaan dan kesalahan. Su Ming sangat gugup, hampir seluruh perhatiannya tertuju pada kuali tandus yang telah dibuatnya. Berdasarkan pengamatannya selama sebulan terakhir, tempat dia berdiri aman untuk 1 jam ke depan, jadi dia tidak perlu mempedulikan hal lain. Waktu berlalu, dan begitu 1 jam berlalu, Su Ming segera mundur dari tempat itu. Tidak lama setelah dia meninggalkan tempat itu, ledakan api besar meletus dari tanah. Saat api terus berkobar, Su Ming juga berkeringat deras saat berdiri tidak terlalu jauh dari sumber api. Namun, dia tetap menatap kuali itu. Dari pengalaman yang dia kumpulkan sebulan yang lalu, dia tahu bahwa masih ada 14 hingga 18 jam lagi sebelum dia bisa melihat hasilnya. Selama waktu ini, ia perlu menyesuaikan kekuatan api sesuai dengan perubahan ramuan obat, dan ia terutama perlu menutup kuali pada saat-saat terakhir pembuatan pil obat agar panas di dalam kuali meningkat hingga tingkat yang luar biasa dan panas tersebut akan terkumpul untuk menciptakan pil obat. Dia telah mengulangi tindakan ini berkali-kali dalam sebulan terakhir. Bahkan bisa dikatakan dia sudah terbiasa dengan hal itu sekarang. 2 jam, 4 jam berlalu. Perlahan, kuali itu mulai mengeluarkan kabut merah. Kabut itu tidak berbau, tetapi saat cahaya aneh itu bersinar, darah Su Ming mendidih ketika melihatnya. Selama waktu itu, dia menyesuaikan kekuatan api beberapa kali, dan dia melakukannya sampai hari mulai gelap di luar. Mata Su Ming merah dan berair.
Dia telah menghabiskan hampir sepanjang hari untuk membuat pil obat, dan jika semuanya berjalan dengan baik sejauh ini, maka hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa. Melalui kabut merah, Su Ming dapat melihat bahwa tidak banyak cairan yang tersisa di dalam kuali, dan cairan itu mendidih di dalamnya. Setiap kali gelembung pecah, kabut merah akan naik dari dalam. Hampir selesai. Setelah berkali-kali gagal, mata Su Ming berbinar. Tanpa ragu, dia meraih tutup di sampingnya dan menutup kuali itu. Saat dia menutup kuali itu, terdengar suara gemuruh rendah yang menggema di dalam gua. Sekarang semuanya bergantung pada keberuntungan. Setelah menutupi kuali, Su Ming menghela napas panjang dan mundur beberapa langkah sebelum duduk dengan kaki bersilang. Dia memejamkan mata dan beristirahat. Dia tahu bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa, dan keberhasilan sekarang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. 2 jam berlalu. Suara gemuruh dari dalam kuali meningkat secara eksponensial dan berlanjut 9 kali sebelum secara bertahap mereda. Tidak ada lagi suara selain api di bawah kuali. Su Ming tidak membuka matanya, melainkan memilih untuk terus beristirahat dan menunggu. Baru pada saat letusan berikutnya akan dimulai dan api di bawah kuali mulai melemah, Su Ming membuka matanya dan mengambil beberapa ramuan tahan panas di tangan kanannya sebelum bergerak maju dan mendorong tutup kuali itu hingga terbuka. Saat tutupnya dibuka, gelombang panas merah menyambar wajahnya, tetapi Su Ming sudah siap. Begitu tutupnya terbuka, dia mundur. Dia menunggu hingga gelombang panas merah itu menghilang, lalu dengan jantung berdebar kencang bercampur cemas dan gembira, dia bergerak maju perlahan dan menatap ke dalam kuali. Hanya dengan sekali pandang, Su Ming mulai tertawa terbahak-bahak. Tepat di dasar kuali itu terdapat 3 pil obat berwarna merah. Dia mengambil pil-pil itu dengan hati-hati, lalu duduk di samping dengan penuh kegembiraan sambil terus memandangi benda misterius yang hanya pernah dilihatnya dalam ingatannya. Su Ming menyukai pil-pil kecil bulat itu, dan dia bahkan mendekatkannya ke hidungnya untuk mencium aromanya. Tetapi alih-alih aroma obat, pil-pil itu mengeluarkan bau samar seperti darah. Pil itu juga sangat rapuh. Jika Su Ming menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, pil itu akan hancur menjadi debu. Tapi Su Ming tidak terlalu mempermasalahkannya. 1 bulan telah berlalu, dan akhirnya aku berhasil membuatnya sekali. Semakin Su Ming melihatnya, semakin bahagia dia, dan saat hendak memasukkannya ke mulutnya, dia ragu-ragu. Su Ming dengan paksa meredam kegembiraannya. Dalam benaknya, ia melihat pemandangan aneh saat memetik tanaman herbal merah dengan 6 kelopak. Jika ramuan ini adalah kunci untuk menciptakan pil-pil ini, maka aku bertanya-tanya apakah ramuan yang lain juga bisa melakukannya. Su Ming meletakkan ketiga pil itu di tempat yang aman, lalu mengeluarkan ramuan merah dengan 5 kelopak. Ada keheningan sesaat sebelum Su Ming mengambil keputusan. Setelah memperhatikan waktu, dia memejamkan mata dan bermeditasi. Dia mulai menggerakkan darah di pembuluh darahnya ke seluruh tubuhnya untuk memulihkan diri dari kelelahan. Monyet kecil itu kembali tengah malam, dan saat ia memanjat masuk ke dalam gua, wajahnya tampak seperti sedang mabuk sambil mengendus cakar kanannya. Ia tidak mengganggu Su Ming, tetapi memilih untuk berbaring di tempat yang tidak terlalu panas. Ia sudah terbiasa dengan tempat ini selama sebulan terakhir. Namun meskipun sedang berbaring, ia tetap mengendus cakar kanannya, raut wajahnya yang mabuk semakin terlihat. Ia mulai tertawa terbahak-bahak saat teringat sesuatu. Baru keesokan paginya Su Ming membuka matanya dan menggerakkan tubuhnya. Kelelahan yang dirasakannya kemarin telah hilang sepenuhnya. Setelah staminanya pulih dan hampir melimpah, Su Ming mengambil ramuan dengan 5 kelopak dan melanjutkan proses pemulihan. Setelah beberapa hari, Su Ming keluar dari gua api karena sudah beberapa hari ia tidak meninggalkannya. Saat melihat matahari, ia merasakan silau di matanya. Ia sudah terbiasa dengan silau merah dari api di dalam gua api, dan sekarang setelah melihat sekali lagi cahaya matahari yang menyilaukan, ia merasa sedikit tidak terbiasa. Sambil berdiri di sana menghirup udara segar, Su Ming menunggu matanya menyesuaikan diri dengan terangnya matahari, lalu dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sebelum turun. Ia melakukannya dengan cepat, dan tetap waspada terhadap sekitarnya. Dengan monyet kecil yang juga ikut berjaga, mereka tidak menemui bahaya apapun dan berhasil turun gunung dengan selamat. Mereka menemukan sebuah sungai yang mengeluarkan uap panas di kaki gunung. Su Ming melepas pakaiannya dan berendam di air,
merasakan kelelahan yang menumpuk di tubuhnya menghilang. Dia dan Xiao Hong buru-buru meninggalkan sungai dengan berat hati. Dia memiliki hal-hal yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Su Ming dan Xiao Hong melaju dengan kecepatan luar biasa di dalam hutan. Setelah menempuh jarak tertentu, Su Ming menangkap beberapa binatang buas yang tampak menakutkan di tangannya. Ada juga beberapa di cakar monyet kecil itu. Di sudut hutan yang agak terpencil, Su Ming melirik keempat binatang buas yang terikat dan meraung ke arahnya, lalu mengabaikan mereka dan mengeluarkan 2 botol kecil dari dadanya. Di dalam kedua botol itu terdapat 2 jenis pil. Salah satunya berwarna merah dan agak menakutkan untuk dilihat, sementara yang lainnya berwarna hijau, dengan aroma obat yang samar-samar tercium di hidungnya. Hanya dengan menghirupnya, ia merasa segar kembali. Pil hijau itu adalah pil yang dibuat Su Ming beberapa hari lalu menggunakan ramuan dengan 5 kelopak. Debu penyebar, jika aku mengikuti instingku, maka yang hijau adalah debu penyebar, lalu pil merah itu apa? Su Ming menyipitkan matanya. Ada 3 pil di setiap botol. Dia mengambil satu dari masing-masing botol dan menatap binatang-binatang itu sebelum bergerak ke arah mereka. Setelah memberikan kedua pil itu kepada 2 binatang yang berbeda, Su Ming mundur beberapa langkah dan mengamati mereka dengan cemas. Bahkan monyet kecil itu pun terpengaruh oleh suasana hatinya dan menjadi gelisah. Dia menunggu lama, tetapi tidak ada perubahan pada kedua makhluk buas yang meminum pil itu. Mereka masih mendesis dan meraung ke arah Su Ming, wajah mereka meringis marah. Su Ming mengerutkan kening. Dia menunggu sedikit lebih lama, tetapi tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Secara logika, pasti ada sesuatu yang terjadi, tapi setidaknya ini tidak beracun. Mungkinkah ini bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk digunakan secara eksternal? Begitu Su Ming mendapat ide itu, dia mengeluarkan tanduk dan pergi ke 2 binatang buas lainnya yang tidak meminum obat, lalu membuat 2 luka kecil di tubuh mereka sehingga darah mengalir keluar. Monyet kecil itu dengan cepat mengikuti di belakangnya untuk mengamati. Su Ming kemudian mengambil 2 pil lagi dari botol dan meletakkannya di luka mereka. Pada saat itu, sesuatu terjadi. Saat pil merah itu menyentuh luka di tubuh makhluk itu, hanya dalam beberapa detik, seluruh tubuhnya mulai gemetar hebat dan berubah menjadi genangan darah. Sebelum darah itu sempat jatuh ke tanah, ia terbakar dan berubah menjadi kabut merah. Makhluk kecil itu bahkan tidak sempat berteriak. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan begitu cepatnya sehingga Su Ming berteriak kaget sebelum mundur dengan cepat. Monyet kecil itu juga terkejut dan merengek kaget sambil mundur dengan tergesa-gesa. Ini, Su Ming menarik napas tajam, matanya dipenuhi rasa takut. Dia tidak menyangka pil merah yang dia buat akan memiliki efek yang begitu mengejutkan. Ketika kabut merah menghilang dari udara, hanya tersisa tumpukan tulang berwarna ungu kemerahan di tanah. Pemandangan yang mengerikan. Makhluk-makhluk lain, meskipun berada sangat dekat dengan binatang buas itu, tidak terpengaruh, tetapi jelas bahwa mereka ketakutan karenanya. Napas Su Ming tidak teratur dan cepat. Setelah beberapa saat, dia melihat botol berisi pil merah itu. Hanya tersisa 1, tetapi pil itu saja sudah cukup membuatnya berpikir bahwa itu adalah benda yang haus darah. Tidak ada efek jika dikonsumsi, tetapi jika bersentuhan dengan darah, maka kematian pasti. Karena akulah yang membuatnya, maka namanya akan menjadi penyebar darah. Gumam Su Ming. Dia memaksa rasa takutnya untuk pergi dan menyimpan pil itu dengan hati-hati. Dia merasa bahwa benda ini bisa saja digunakan sebagai senjata di masa depan. Kalau begitu, pil hijau ini pastilah debu penyebar yang asli. Tapi apa efeknya? Su Ming terdiam sesaat, lalu pandangannya tertuju pada binatang kecil itu yang masih baik-baik saja meskipun pil itu telah meleleh ke dalam lukanya.